Shalom saudara, ini merupakan khotbah singkat membagi pengalaman hidup saya di mana saya coba berjumpa Allah dalam firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lihat selama saya mempelajari firman Tuhan, bahwa setiap orang pasti punya kerinduan untuk mendapatkan kasih. Saya merasa iri bagaimana Abraham, Ishak, Yusuf, para nabi dan rasul bisa bertemu dan berbicara dengan Allah. Allah Bapa tentunya kemudian ini seperti halnya mungkin kita ingin bertemu dengan orang tua kita yang penuh kasih, yang sudah lama tiada, di mana kita bisa mencurahkan isi hati, mendapatkan curahan kasih dan perlindungan itu dari diri saya. Saya rindu bertemu kepada kasih. Tetapi kita juga jangan terlena banding-bandingkan antara orang tua kita dengan Allah Bapa, karena kita adalah Bapa kita yang abadi dan kita sudah menjadi anak-anaknya melebihi orang tua kita. Bagi diri saya, hal itu bisa saya rasakan ketika saya membaca firman Allah. Tentunya kita sudah paham bahwasanya sebagai orang percaya diri kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menyertai kita. Salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah menjadi jembatan komunikasi pada Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 10, nah kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jelas Allah menyediakan Roh Kudus untuk memberitahu hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Di dalam kedua, dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Dia membawa doa kita yang tidak sempurna kepada Allah. Itu adalah bagian daripada Allah menjemput kita, membuka komunikasi yang terbuka melalui Roh-Nya yang kudus yang ada dalam diri kita untuk menyertai kita, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana firman itu begitu berpengaruh terhadap diri saya? Saya banyak merenungkan atau membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3. Pesan Tuhan adalah jelas bahwa kita harus menyukai firman. Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang sukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menyukai firman Tuhan. Pada saat itu Daud mengatakan Taurat. Artinya inilah yang dikehendaki Allah. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengasihi seseorang, menyukai seseorang, maka kita cenderung berkorban untuk orang itu, memberikan. Tetapi yang unik sama dengan Allah kita, ketika kita mengasihi, menyukai apa yang menjadi kehendaknya, Dia justru terbalik memberikan banyak kepada kita. Itulah yang membedakan Allah dan manusia. Tetapi yang penting, dan saya akan bagikan pada saat ini, pada renungan ini, bagaimana diri saya mengalami perjumpaan dengan Allah melalui firman-Nya. Karena sudah awal menyukai firman Tuhan. Dan ketika kita menyukai firman Tuhan, itu banyak yang kita bisa dapat. Bapak-Ibu sekalian, kita lihat dalam perikop berikutnya. Mengapa saya mencari Allah melalui firman-Nya? Karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Allah, ya
kita harus menyukai firman-Nya. Karena firman-Nya adalah dirinya, Bapak-Ibu sekalian. Kita tidak mungkin bisa bertemu atau menyukai sesuatu tanpa kita berjumpa dengan apa yang kita sukai atau siapa yang kita sukai. Lalu apa? Firman-Nya, karena firman itu adalah Allah. Oleh sebab saya yakin dalam kehidupan saya, setiap persoalan, pergumulan saya hadapi, saya datang kepada Dia melalui firman-Nya. Karena apa? Dia sudah katakan itu kepada kita. Aku adalah firman itu. Firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia kebenaran. Firman itu tidak berdiam atau di satu tempat saja, tapi firman itu sudah mewujudkan dirinya sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat Tuhan Yesus Kristus, kita sedang melihat firman itu. Kita sedang melihat Allah, karena Dia adalah Allah. Luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Ketika saya mulai meyakini adalah cara saya berjumpa dengan Allah dalam firman-Nya, dimulai dengan satu pemahaman bahwa firman itu adalah Allah. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, karena firman itu adalah kuasa. Jika ada Allah, pasti ada kuasa. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita bersama sedang menekuni firman Allah, Injil itu, maka kekuatan itu sedang memeluk kita. Kekuatan sedang menyambut kita, kekuatan sedang membangun diri kita. Kekuatan itu sedang menguasai diri kita. Dan disitulah saya bisa merasakan ada satu kehangatan, ada satu bentuk kasih yang ditumpahkan kepada diri saya. Dia kekuatan. Dan ketika setelah membaca firman itu, setiap persoalan yang saya alami, akhirnya saya mendapatkan kekuatan untuk menghadapi. Akan dalam Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Menyegarkan jiwa. Setelah kita membaca firman Tuhan dalam keadaan kita yang sedang bermasalah, kita disegarkan oleh kuasa Allah. Saya itu membangkitkan diri kita, membangkitkan iman kita. Kita berani menatap ke depan apapun persoalannya. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Dan semua itu ditunda oleh Roh Kudus. Dan di sini memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengaruh. Kalau saya tidak tahu dalam setiap persoalan, datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan seluruh akal budi rahasia, menuntun, memberikan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, mengajar diri kita hingga kita bisa dimampukan. Wah, luar biasa. Firman itu adalah kuasa Allah. Sekali. Dan selanjutnya, karena firman itu adalah kepastian dari Allah. Dia tidak hanya bercerita, memberi kekuatan, tapi memberikan result, hasil, kepastian. Di dalam ayat 42 itu, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak-Ibu sekalian, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi ketika kita datang kepada Dia dalam firman yang merenungkan siang dan malam, menyukai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akhirnya didorong pada satu langkah di mana kita akhirnya berjalan dalam kehendaknya, dan kehendaknya tidak pernah gagal, dan kehendaknya pasti terjadi, dan janjinya ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kepastian dari Allah. Katakan dalam Mazmur 103:20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, para yang melaksanakan firman dengan mendengarkan suara firman. Allah akan menugaskan malaikat-malaikatnya, seluruh kekuatan kerajaan surga, membuka jalan kepada kita demi rencananya. Dia bela rencananya, dan ketika kita sebagai anak-anaknya masuk dalam rencana itu, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dalam kehidupan. Janjinya ya dan tidak pernah gagal. Jangan engkau khawatir akan apapun juga. Pasti ketika engkau tidak khawatir, semua akan terjadi.
dan dipenuhi Allah. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia bimbang, dikatakan, "Hai orang yang kurang percaya." Ketika Petrus dengan sungguh-sungguh percaya, dia mampu melakukan segala sesuatu karena tidak yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang Dan sebagai penutup, Bapak sekalian, demikianlah pengalaman saya berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya, di mana Roh Kudus membantu saya untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Saya mendapatkan penguatan, penghiburan, tuntunan, jawaban atas setiap pergumulan, bahkan ada solusi yang Allah berikan tanpa kita belum melakukan apa-apa. Marilah saya ajak Bapak-Bapak sekalian, kita mencintai firman Allah, karena disitulah kita dapat menumpahkan isi hati kita, kerinduan kita dalam kuasa dan kasih-Nya, dan sebaliknya kita mendapatkan begitu banyak curahan kebaikan yang berasal daripada. Biarlah pengalaman ini menjadi pengalaman kita bersama, karena biar bagaimanapun firman itu adalah Allah. Ingin berjumpa dengan Allah, mari kita datang kepada Dia melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.